Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian Arlianto dari kelas R4F dengan nomor NPM 2020 43500 559. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dari mata kuliah Fisika Listrik Magnet. Saya Riza Madiah dengan NPM 2020 4350 2357. Dan saya Padilla Priyadi dengan NPM 2020 4350 2349. Oke, di sini kami akan menjelaskan rumus kalkulator dari gaya listrik, kuat medan listrik, dan energi potensial dan potensial listrik. Berikut video penjelasannya. Saya Riza Madiah dengan NPM 2020 4350 2357. Di sini saya ingin menjelaskan desain kalkulator mengenai hukum Coulomb yang saya buat. Di sini saya menggunakan panel-panel untuk menyatukan semua bagian dari kalkulatornya. Untuk bagian judul, saya menggunakan static text. Untuk bagian diketahuinya, saya menggunakan panel yang di dalam terdapat static text dan edit text. Untuk di panel soal, saya menggunakan juga edit text di dalamnya. Untuk di panel ada tombol hitung, reset, dan close. Itu menggunakan push button. Dan di sini ada untuk menampilkan hasilnya menggunakan edit text. Untuk di panel hasil, ini di dalamnya menggunakan pop-up menu. Lalu untuk akses saya gunakan untuk menampilkan gambar tambahan. Mari kita jalankan kalkulatornya. Di sini saya memiliki sebuah soal, yaitu soalnya 3 muatan listrik yang diletakkan terpisah seperti gambar di bawah ini. Untuk muatan A bernilai negatif 5 mikrocoulomb. Untuk muatan B bernilai 10 mikrocoulomb dan muatan C bernilai negatif 12 mikrocoulomb. Untuk yang ditanyanya adalah besar dan arah gaya listrik pada muatan B. Di sini ada muatan A. QA itu adalah muatan A. Jadi kita masukkan nilai QA-nya. Muatan A adalah negatif 5 mikrocoulomb. Nanti akan dikonversikan menjadi satuan coulomb. Untuk muatan B nilainya plus 10. Untuk muatan C bernilai negatif 12. RAB adalah jarak dari muatan A ke muatan B, yaitu 6 cm, yang nantinya akan dikonversikan menjadi satuan meter. Untuk jarak dari muatan B ke C itu bernilai 4 cm. Di sini kita akan mencari FAB dulu ya. Nanti kita tekan tombol hitung. Nanti akan keluar hasilnya yaitu negatif 125 Newton. Jika kita ingin mencari FBC, kita hitung kembali dan menemukan hasil yaitu negatif 675 Newton. Jika kita ingin mencari FB, kita tekan kembali tombol hitung yang akan menghasilkan hasil 550 Newton. Untuk sintaksnya, di sini ada untuk panel diketahuinya. Ini untuk memanggil dari muatan A, muatan B, muatan C, jarak dari A ke B, jarak dari muatan B ke C, dan ada rumus dari K-nya. Ini semua untuk memanggil variabel-variabelnya. Untuk satuan mikrokolombnya, kita akan konversikan ke satuan coulomb. Jadi ini rumusnya. Dan kita nggak hanya merubah mikrocoulomb, kita juga merubah sentimeter dari satuan sentimeter ke satuan meter. Ini rumusnya. Untuk cara menghitung FAB, kita kan punya beberapa opsi dalam menghitung. Ada FAB, ada FBC, dan menghitung FB. Untuk menghitung FAB,
terdapat rumus K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R1 pangkat 2. Untuk menghitung FBC pun sama, tinggal diganti muatannya aja sama jaraknya. Untuk rumus sama. Untuk menghitung FB itu tinggal FAB, hasil dari FAB dikurang hasil dari FBC. Ini untuk sintaks hasil dari konversi pangkat. Dan selanjutnya ini ada sintaks dari pop-up menu. Kemudian ini sintaks untuk tombol reset. Kemudian untuk tombol close hanya ditulis close saja. Kemudian untuk codingan atau sintaks dari access yang saya miliki, di sini ada di paling bawah. Nah, ini dia. Ini untuk codingan dari access. Kita memasukkan gambar di dalam sintaksnya, jadi kita memasukkannya di rumus di sini. Sekian penjelasan mengenai kalkulator hukum kolom dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selanjutnya saya Padilla Priyadi dengan NPM 2024-350-2349 akan menjelaskan kalkulator yang telah saya buat untuk menghitung kuot medan listrik. Pertama, di sini saya membuat static text untuk judulnya, dan ini akses 1, akses 2 untuk menampilkan gambar. Dan di sini saya membuat panel untuk mengelompokkan daerah komponen yang dibuat. Di dalamnya terdapat static text dan edit text. Next, di sini saya membuat panel juga dan static text. Next, di sini saya membuat panel lagi. Di dalamnya terdapat pop-up menu, adalah tombol kontrol untuk membuka tampilan daftar pilihan yang sudah didefinisikan. Dan edit text, static text. Next, di sini saya membuat push button 1 dan push button 2 dan push button 3. Kita coba run. Berhasil. Baik, di sini ada satu buah contoh kuot medan listrik. Tentukan kuot medan listrik total pada titik A akibat pengaruh muatan Q1 dan Q2. Kita coba masukkan soalnya. Untuk muatan Q1-nya 50 mikrocoulomb, muatan Q2-nya 50 mikrocoulomb, jarak R1-nya 60 cm, jarak R2-nya 30 cm, sudutnya 120 derajat. Kita hitung untuk mencari S1-nya 1,25E plus 06, atau kita bisa baca dengan 1,25 dikali 10 pangkat 6. Baik, di sini juga ada 50 mikrocoulomb terkonversi menjadi coulomb menjadi 5 kali 10 pangkat min 5, dan 60 terkonversi menjadi 60 cm terkonversi menjadi meter, 60 menjadi 0,6, dan 30 cm
terkonversi menjadi 0,3 meter. Next, kita mencari E2-nya. Hitung hasilnya 5E plus 06, atau kita bisa baca 5 kali 10 pangkat 6. Next, kita mencari resul A-nya. Hitung 4,50694 E plus 06, atau kita bisa baca 4,5 kita bulatkan 4,5 kali 10 pangkat 6. Next, kita coba tampilkan sintaksnya. Baik, di sini untuk variabel diketahui, variabel Q1, Q2, R1, R2 sudut dapat dimasukkan di editex 1, Q1 di editex 1, Q2 dan di editex 2, dan R1 di editex 3, dan seterusnya. Selanjutnya, ini adalah sintaks mengkonversi mikrokolom ke kolom dan sentimeter ke meter. Untuk variabel Q1-nya sama dengan Q1 dikali 10 pangkat min 6, dan Q2-nya Q2 dikali 10 pangkat min 6, dan R1-nya R1 dikali 10 pangkat min 2, dan R2 dikali 10 pangkat min 2. Next, ini adalah sintaks untuk perhitungan. Menghitung E1 sama dengan K dikali Q1 per R1 pangkat 2. Next, menghitung E2-nya, E2 sama dengan K dikali Q2 per R2 pangkat 2. Dan untuk menghitung R resul A-nya, R resul sama dengan SQRT buka kurung E1 pangkat 2 ditambah E2 pangkat 2 ditambah 2 dikali E1 dikali E2 dikali cos derajat sudut. Next, ini adalah sintaks hasil konversi pangkat. Jadi variabel Q1, Q2, dan R1, R2 akan terkonversi langsung di editex 6, 7, 8, 9. Next, ini adalah sintaks pop-up menunya, dan ini sintaks resepnya. Dan ini adalah sintaks untuk menampilkan gambar. Saya Gian Erlianto dengan NPM 2020-43500-559. Di sini saya akan menjelaskan desain kalkulator, energi potensial, dan potensial listrik. Baiklah, panel yang saya gunakan adalah static text, edit text, push button, akses, pop-up menu, dan juga panel yang bertujuan untuk menyatukan semua bagian kalkulator. Baiklah, di sini saya akan mencoba kalkulator ya. Dan di sini saya juga memiliki soal
yaitu titik A, B, dan C terletak pada satu garis dengan AB yang bernilai 4 meter dan BC 5 meter. Pada masing-masing titik terdapat muatan 3 mikrokolom, 5 mikrokolom, dan min 6 mikrokolom. Tentukan besarnya energi potensial muatan di B. Di sini ada juga gambar dari jarak muatan A ke B yang bernilai 4 meter dan jarak muatan B ke C yang bernilai 5 meter. Di sini saya juga akan mencoba memasukkan nilai dari Q1. Q1 adalah muatan dari A ya. Dan di sini saya akan mencoba memasukkan nilainya 3 mikrokolom. Oh iya, di sini 3E min 6 adalah konversi dari mikrokolom ke kolom yang bernilai 3 kali 10 pangkat min 6. Dan saya lanjut untuk masukkan nilai yang kedua. Q2 adalah muatan dari B yang bernilai 5 mikrokolom. Untuk Q3 nya bernilai min 6 mikrokolom. Dan untuk R12 adalah jarak muatan A ke B yang bernilai 4 meter. Dan R23 adalah jarak muatan B ke C yang bernilai 5 meter. Oh ya, di sini saya lupa menjelaskan Q2 itu adalah muatan dari B dan Q3 adalah muatan dari C. Untuk hasil EP totalnya senilai min 0,02025 Joule dan untuk hasil dari V totalnya senilai min 4050. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan sintaks dari kalkulator energi potensial. Untuk sintaks diketahui di sini berguna untuk memasukkan variabel dari soal yang tertera, dan untuk rumusnya di sini ada rumus EP12, EP23, EP total, dan V1, V3, dan V total. Untuk rumus-rumusnya juga bisa dicoba nanti pas pada saat menjalankan kalkulatornya. Dan di sini saya juga akan menampilkan sintaks dari pop-up menu. Di sini sintaks pop-up menu bertujuan untuk memanggil atau menghasilkan jawaban dari EP12, EP23, V3, V1, dan V totalnya. Di sini juga ada sintaks dari resetnya dan juga sintaks dari close. Oh ya, untuk sintaks reset itu dari push button 2 dan sintaks close-nya itu saya letakkan di push button 3. Setelah itu saya akan menampilkan sintaks dari aksesnya. Oke, di sini sintaks untuk menampilkan aksesnya. Untuk memunculkan gambar sebelumnya bisa diatur dari file ya. Untuk penyimpanan foto soal di screenshot ataupun dari Google itu bisa disimpan di file MATLAB dan namanya disesuaikan di sintaksnya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.